apa? Coba 2 Korintus 12 nomor 16 ayat 16. Silakan Mikana. 2 Korintus 12 ayat 16. Iya. Coba Mikana lari ke teks originalnya. Lalu sandingkan. Menurut Mikana, penjelasan dari Mikana bagaimana? Silakan. Ya, maksudmu apa yang kamu tanya di sini? Ini kan tulisan Rasul Paulus. Betul. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Terus? Nah, di dalam teks original kita cari, betul tidak kamu katakan ini ada kata-kata itu? Sedangkan pertanyaan saya, kenapa Kamu katakan gitu? Ya, underscore itu apa? Satu-satunya ayat yang saya dapatkan ada kalimat, ada kata-kata kamu katakan. Nah, underscore ini apa coba? Oke, bentar ya. 2 Korintus 12 ayat 16. Kok lu salting sih? Mana ada gua salting? Iya, makin manis aja kok Mikana kayak. Jadi ini. Namanya juga anak Tuhan Yesus. Enggak apa-apalah daripada kayak Gata. Nggak boleh gibah, nggak boleh ketawa, nggak boleh ketawa. Oke, sebentar ya. Saya cocokkan dulu nih. Saya akan setia menunggumu Mikana, tenang aja. Wis, asik. Ayo. Esto de ego. Bentar dulu ya. Oh. Dua Korintus 12 ayat 16. Wih, cek. 1, 2. Tap. Esto de ego ou karebasa. Kenapa feedback aku, bro? Gak apa-apa, lagi saya setting dulu. Kate himas Allah hiperkion panorgos dolo himas elakon. Oke. Ya, kalau di original teksnya itu kan memang kamu katakan itu tidak ada. Saya lihat di Bizantium nggak ada. Jadi memang itu tambahan dari LI untuk menjelaskan ya maksudnya apa yang makna yang terkandung di ayat itu gitu. Kayak gini kan di terjemahan Al-Qur'anmu kan ada dalam kurung. Nah, kayak gitu, bro. Oke, jadi disamain di dalam Al-Quran sama seperti dalam kurung ya? Bukan maksudnya saya samain supaya kamu mengerti gitu loh. Iya, paham. Ketika coba kita hilangkan, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Apakah ini ada sinkronisasinya dengan Roma 3 ayat 7?
Karena gini kan, kita baca dulu dari ayat sebelumnya. Oke, boleh. Ya, karena di sini kan, sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya lah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi ya ini, tetapi itu kan ada tuh, ya. Artinya orang yang mengatakan dia menjerat dalam kelicikan itu tidak benar gitu. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seseorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Nah, karena dia selanjutnya kan, jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang di antara mereka yang kuutus kepada kamu gitu ya. Nah, itu artinya menjelaskan bahwa orang-orang kan menuduh Rasul Paulus itu menjerat dengan tipu daya. Ternyata kan nggak seperti itu, gitu ya. Gitu maksudnya. Kalian setuju bahwa saya tidak pernah menyusahkan kalian, namun ada yang berkata bahwa saya ini licik, bahwa saya mendapat keuntungan. Iya kan, orang-orang menuduh dia licik, menipu, padahal tidak gitu loh. Makanya dikasih keterangan sama LAI, karena makna yang terkandung di ayat ini kan konteksnya, orang-orang menuduh Rasul Paulus itu menipu, padahal dia tidak menipu. Justru kalau Rasul Paulus itu seorang penipu, dia nggak akan bisa membangkitkan orang mati, dia nggak akan bisa menyembuhkan orang sakit gitu. Nggak mungkin dong penipu. Iya, nggak mungkin Rasul Paulus kalau dia penipu bisa membangkitkan orang mati. Ya nggak mungkin. Di Kisah Para Rasul 20, Rasul Paulus itu membangkitkan Eutikus yang jatuh dari soto loh. Kemudian di Kisah Para Rasul 28, ketika dia digigit ular yang sangat beracun, dia nggak mati-mati. Kalau dia seorang penipu, udah kena itu, nggak bisa dia. Jadi itu maksudnya, orang-orang kan menuduh dia penipu. Makanya Rasul Paulus itu berapa kali ditangkap dia. Ya, didera, dicambuk. Bahkan orang Yahudi menuduhkan segala tuduhan-tuduhan yang jahat kepada Rasul Paulus. Karena apa? Dia sudah percaya Tuhan Yesus. Dia dulunya adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Dia kan menyembah Hashem, sang pencipta. Ya, dia pikir Tuhan Yesus itu bukan sang pencipta, tetapi ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ dia percaya ternyata Hashem yang dia sembah selama ini, yang dia sangat paham tentang hukum Taurat, ternyata Hashem itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada dia, yang membangkitkan orang mati. Bahkan sapu tangan Paulus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau dia seorang penipu, kalau Rasul Paulus itu menjerat dengan tipu muslihat, nggak mungkin dia bisa membangkitkan orang mati. Nggak mungkin dia hidup dalam kekudusan. Makanya Rasul Paulus itu tidak pernah tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, tetapi dia hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Itulah kenapa Rasul Paulus menyatakan ya di Filipi 3 ayat 17, ikutilah teladan kami. Teladan yang mana? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, ya, rela menderita demi Kristus karena dia tahu siapa yang disembah. Jadi itu maksudnya, bro, ya, itu penjelasan Alkitab bahwa orang-orang menuduh dia penipu atau menjerat dengan tipu muslihat, tetapi itu tidak benar. Karena Rasul Paulus itu adalah rasul yang sangat hebat, rasul yang penuh dalam kekudusan. Makanya itulah kenapa Paulus itu lebih banyak menulis menulis firman Tuhan, ya, karena dia itu sangat pintar dan cerdas. Jadi Tuhan Yesus itu memakai yang pintar dan cerdas. Nggak mungkin Tuhan Yesus memakai orang yang BODOH, apalagi yang tidak bisa membaca. Karena Tuhan Yesus Kristus mengajari murid-muridnya itu 3 tahun, ya, 3 tahun lebih. Sedangkan Rasul Paulus, dia sudah paham hukum Taurat, ya, sangat taat sama hukum Taurat. Dia ngerti semua perjanjian lama. Tetapi dia masih belum tersingkap siapa itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan membuka, ya, menyikapkan siapa dia sesungguhnya, disitulah terbuka mata rohani Rasul Paulus. Ternyata yang disembah Hashem selama ini adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Nah, begitu saudaraku. Saya kan akhir-akhir ini saya mencari, karena memang di mana rujukan pembelajaran itu untuk
memahami bahwasanya di mana tulisan-tulisan itu kami harus pahami dulu. Jangan jangan yang namanya di framing kan begitu, diasumsikan. Nah, Shalom, dengan ayat selamat yang tadi, malam. Selamat malam. Dengan Selamat ayat malam, yang tadi, itu Mikana, malam Rashid. Malam, nggak ada Bang, lagi gelar malam. pendetanya, PDT-nya nggak ada lagi, bro. Kemarin Kenapa? ada gelar PDT-nya. Udah pensiun, udah ini. Oh, udah pensiun. Udah males bayar perpuluhannya Tritunggal gitu. Nah, tetapi jika kebenaran Saya Allah sambil promosi rambut baru ya, teman-teman, saya lagi rambut baru. Tetapi Bang jika Rashid, kebenaran gini loh, Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, Bang Rashid, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang pendosa? Iya, Bang Rashid, izin abangku. Silakan. Ya, ini kita kan diskusi santai ya. Jadi kan saya tahu, dan memang bukan hanya Bang Rashid, banyak juga polemikus dari Islam yang memang mempermasalahkan kerasulan Paulus ini. Ya, dan seringkali seperti di ayat yang dibacakan Kak Mikana barusan, seringkali memfitnah Paulus tanpa alasan. Nah, ini Bang gini, sebelum misalnya orang abang, ini perlu diketahui teman-teman ya, Rashid ini adalah salah satu apologet Islam yang cukup terkenal di dunia TikTok ini ya, dan salah satu anggota API juga ya Bang ya. Saya yang pendirinya Bang, salah satunya. Oh, salah satu pendiri API ya teman-teman. Keren. Jadi pastinya Bang Rashid ini sangat memahami akan agama Islam itu ya, dan akan kenabian Muhammad ya, karena dia adalah salah satu pendiri API itu katanya. Jadi Bang, orang misalnya kalau saya tanya misalnya supaya kita apple to apple ya kan. Nah, kalau boleh saya tanya Bang, kalau misalnya kan di dalam Kisah Para Rasul 9, bagaimana Rasul Paulus ini pada saat dia dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasulnya, ada saksinya, yaitu seorang bernama Ananias. Ya, yang juga Ananias ini mendengarkan suara Tuhan bahwa Paulus dipilih Tuhan untuk menjadi rasulnya, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja. Jadi ada, ini di dalam Alkitab kami ya Bang ya, terserah Abang mau percaya atau tidak, itu hak Abang. Nah, yang kedua ya Bang, bagaimana seperti yang diceritakan kami karena tadi, Rasul Paulus ini di dalam pemberitaannya mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan itu disertai dengan banyak mujizat. Ya, tanda-tanda mujizat, bagaimana dia membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan yang sakit. Mujizat itu adalah sesuatu yang dilihat oleh orang banyak. Ya. Oke, dan menentang hukum alam. Kalau boleh supaya apple to apple, kalau boleh saya tanya Bang, adakah saksinya Muhammad dipilih oleh Allah menjadi nabinya Bang? Ya, selain ada pernah Allah itu berbicara kepada orang lain, ya, selain kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu dipilih memang menjadi nabi. Atau adakah seseorang, sebentar Bang, adakah seseorang yang pernah mendengar bahwa Muhammad itu menerima wahyu Allah, dia juga ikut mendengar? Atau hanya Nabi Muhammad saja? Ya, yang kedua, apa sih mujizat yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad itu Bang? Silahkan, brother. Saksi dan mujizat. Mujizat, iya. Oke. Saya resum dulu ya pertanyaan saya biar tidak dikatakan saya mencari atau ini. Di mana memang ketika saya bertanya, melihat Mikana, ketika Mikana sudah memahami betul atau sudah belajar tentang teks original, saya mempertanyakan akan hal itu. Mikana mengatakan tidak ada bahasa itu dan bukan disamakan, tetapi merujuk kepada Islam sama seperti tanda kurung. Dan nggak apa-apa, setiap penjelasan itu saya terima. Nah, resum dari pertanyaan saya ini, ketika saya lari ke sini, ada di mana saya membaca salah satu contoh di Roma 3 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang pendosa? Ini adalah bahasa, tapi karena ada pertanyaan Abang, jadi saya tidak perpanjang di sini. Kenapa saya lari ke sini? Harus ada ininya dong, bukan mencari tentang bagaimana. Begini Bang, kenapa saya Bang Living, kenapa saya mencari mempertanyakan akan hal ini? Karena di mana Yohanes 5 ayat
ayat 30 ayat 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepada Bapakku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, bla bla. Pasti abang udah pernah baca ini ya. Kita fokus kepada yang saya tangkap, Bang. Yang saya tangkap. Silahkan nanti benarkan ya. Silahkan nanti benarkan. Enggak, sebenarnya kan Bang Rasid gini Bang. Abang membawa ayat ini kan sebenarnya nggak ada nyambung-nyambungnya Bang. Dengan makanya dengarkan Paulus, Bang. Makanya ya. dengarkan. Jadi ya, makanya dengarkan dulu. Jadi sekarang saya pindah ke Bang Living. Sebentar, brother. Silakan. Ya. Coba Bang Rasid fokus dulu ya untuk menjelaskan tentang kenabian Muhammad itu, dan fokus untuk ya apa sih yang pertanyaan saya mujizat Nabi Muhammad. Fokus di situ dulu. Ya, nanti kalau misalnya mau bertanya lagi boleh. Akan saya jawab. Biar kita selesai pertanyaan saya. Abang mau bertanya sebanyak apapun boleh. Oke? Sorry brother. Tadi kan Mikana sudah menjelaskan. Mikana menjelaskan gini. Dengarkan teman. Dengarkan. Mikana sudah menjelaskan akan hal itu. Saya menerima setiap jawabannya dan tidak saya bantah. Saya resum pertanyaan saya. Kenapa saya lari ke pertanyaan ini? Karena Yesus mengatakan satu hal. Gini loh. Yesus mengatakan satu hal. Gini, brother. Saya rasa tidak perlu. Kamu sudah memunculkan pertanyaan. Masalah saya tidak mau. Saya bukan mencari. Kenapa kamu bertanya itu? Kecuali saya bertanya. Kenapa kamu menjadi bertanya seperti itu, Rasid? Baru kamu menjelaskan hal ini, brother. Jadi tolong agak biar on the track. Biar yang nyambung sedikit gitu loh Bang. Ya, nyambung sedikit. Coba supaya jangan coba kira-kira kan Abang juga ditonton oleh 8.400 orang. Ya, seorang apologet Islam yang cukup terkenal. Pendiri APII. Ya, Apologet Islam Indonesia. Itu kepanjangannya ya. Colong misalnya kan Abang juga harus menunjukkan bagaimana kapasitas Abang memang yang cukup mumpuni di dalam agama Islam itu. Kan gitu ya, brother ya. Silakan. Boleh saya selesaikan, Bang? Dijawab pertanyaan. Boleh saya selesaikan dulu ya. Jadi ketika saya selesaikan, gini Bang. Gini, biar Abang tahu deh cara diskusi seperti ini, Bang. Ketika saya bukan puas atau tidak puas, tetapi konfirmasi tentang pertanyaan saya ini, Mikana semua sudah menjawab. Rasul Paulus, it's okay, nggak masalah. Selesai, dan sekarang kepindah ke Abang yang langsung merujuk ke pertanyaan. Akan saya jawab semua pertanyaan itu. Tetapi kenapa Abang langsung bertanya kepada saya lempar dulu ke Abang sebentar. Karena apa? Ini kan artinya ketika pertanyaan saya sudah terjawab, saya mau meresum pertanyaan saya dengan jawaban Mikana, Abang nanti terserah mau jawab atau enggak terserah. Ya. Tetapi gini dia, Bang. Yang saya pahami, gini Bang, biarkan saya bicara dulu. Biarkan saya bicara dulu, selesaikan apa yang saya katakan, baru Abang potong. Nanti akan ada, tidak lama. Jadi tidak lama, supaya tidak kita lama jangan, saya Bang. Sabar. Saya tahu ya, sabar. Supaya kita jangan melebar kemana-mana ya. Betul. Saya tidak akan melebar kemana-mana. Tidak akan melebar kemana-mana. 8.400 orang sangat ingin mengetahui. Itu hal biasa Bang. 14.000 bahkan 16.000 itu sudah biasa ditonton. Coba Abang jawab pertanyaan saya tadi supaya on the track. Supaya jangan terkesan kabur ya kemana-mana ya. Ya betul, apakah memang Bang Rasid ini sangat memahami Quran itu dan nabinya atau memang tidak? Teman-teman, kita saksikan sama-sama. Silakan. Saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Di situ, dan Bang. Saya sudah catat, Bang. Nanti kalau mau bertanya lagi boleh. Saya tidak bertanya. Tolong fokus. Iya, saya tidak bertanya. Iya. Oke, saya tidak bertanya. Fokus dulu di situ. Oke, pahami Bang. Iya. Coba di mute dulu kalau bisa. Pahami dulu kenapa saya bertanya akan hal itu, biar terklarifikasi. Habis itu kita pindah ke jawaban. Gitu caranya diskusi Bang. Oke? Paham ya? Gitu caranya. Tadi
Mikana sudah menjawab soalnya. Bukan Mikana, ya. Bukan Mikana. Ini ya, saya menjelaskan kepada 10.000 orang. Saya menjelaskan kepada 10.000 orang kenapa saya naik. No, tidak perlu. Tidak perlu itu, brother. Itu bukan hal yang tidak perlu atau tidak? Tidak perlu. Ya, sekarang kamu mampu nggak menjawab pertanyaan saya? Mampu, Abang. Silahkan kalau mampu. Tetapi biarkan saya berbicara dulu ya. Dari segala aspek yang saya bawakan, biarkan. Biar tidak mengatakan, kok Rashid framing, kok Rashid begini. Begitu caranya. Ya. Saya yakin, ini feeling saya ya, mungkin salah. Saya yakin, saya yakin dia tidak akan menjawab itu, tetapi hanya berkutat di sini saja. Saya bersumpah atas demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya jawab setiap pertanyaanmu. Oke? Ya. Diam dulu sebentar ya. Oke. Ketika saya mengatakan ini, mempertanyakan ini Mikana, karena begini, di dalam tulisan ini, tetapi kan kata-kata tadi saya katakan, bahwasanya kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahaya itu. Hanya itu yang saya mau sampaikan, Bang. Makanya sabar sebentar, sedikit aja. Yesus mendengarkan atau Yesus berbicara, kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku, walaupun kesaksian itu benar, tapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Itulah yang saya sebut, yang selalu saya katakan, itulah Injil. Gitu. Karena Injil itu adalah setiap ucapan Yesus. Itu pemahaman saya. Begitu saudara. Makanya saya mempertanyakan. Tetapi Mikana menjelaskan tentang seperti apa Paulus. Dia adalah apa? Dia adalah rasul. Ya, it's okay. Itu jawaban. Dan saya tidak akan bantah. Gitu. Begitu ya. Bang Liping ya. Itu namanya resum dari pertanyaan. Kenapa saya mempertanyakan akan hal itu? Karena Yesus menginginkan ucapannya yang didengarkan. Bukan ucapan orang lain. Yang saya tangkap. Kalau nanti Anda mau jawab, silahkan. Oke. Saksi. Di dalam iman Islam, ketika memahami tentang saksi itu adalah apabila ada saksi, otomatis saksi itu sudah dipastikan juga dia adalah seorang nabi. Itu yang pertama. Saksi adalah di mana seseorang ketika di dalam hukum Islam atau di dalam hukum agama ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta langit dan bumi mengutus utusannya satu, lalu memerintahkan malaikat Jibril membawakan atau menyampaikan firman Allah kepada satu makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW, itulah yang dinamakan atau yang ditunjuk betul-betul Rasul. Karena apa? Apabila dia ada saksi, otomatis saksi itulah juga menjadi salah satu Nabi. Analoginya apa? Kita akan sampai kepada mujizat. Analoginya, siapa yang mengetahui bahwasanya kita ini adalah anak kandung ibu bapak kami? Tidak ada. Karena pada saat ibu bapak kami membuat kita nih semua nih, tidak ada saksinya, hanya mereka berdua. Kemungkinan, ini hanya analogi ya. Kemungkinan ketika ibu ini besoknya menikah, malam ini dia ketemu sama mantannya. Nah kan? Coblos sebelum hari H. Ternyata bapak kandungnya itu adalah, kan begitu. Bisa jadi, tetapi karena udah nikah lalu ngaku-ngaku, ya kamu anak kandung, udah. Tetapi saksi itu memang tidak ada pada saat kita dibuat oleh orang tua kita, tetapi yang namanya kebenaran itu kita nurunut dari apa? DNA. Nah, DNA itulah yang menunjukkan kita adalah anak kandung. Oke? Paham sampai sini ya Bang ya? Islam kenapa bisa memahami bahwasanya tidak ada saksi tapi mempercayai Rasulullah SAW adalah saksi? Karena di mana Rasulullah ini membawakan yang namanya Al-Quranul Karim, dan itulah salah satu mujizat Rasulullah yang sampai sekarang. Kenapa dikatakan mujizat? Pasti pertanyaan seperti itu, ya kan? Kenapa dikatakan mujizat? Karena di mana Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu menjelaskan banyak hal di dalam Al-Quranul Karim, terbukti di zaman sekarang di mana penemuan-penemuan ilmiah mengkonfirmasi akan kebenaran dalam Al-Quran. Contoh, ketika Anda mengatakan ketika Anda tidak mengetahui mungkin, tetapi saya jabarkan sedikit. Ini penjelasan dari Muslim.
Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan di surah Ar-Rahman ayat 37 mawar merah nebula. Itu ada jelas. Black hole dijelaskan di surah At-Takwir ayat 15 sampai 16 dan 7 struktur lapisan bumi dijelaskan ada di dalam surah At-Talaq ayat 12. Dua air laut bertemu tapi tidak bercampur. Kita sudah semua bisa melihat itu. Ada penjelasannya di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Teori Big Bang penjelasannya juga ada di surah Al-Anbiya ayat 30. Begitu juga pembentukan manusia di dalam janin ada di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Cara kerja otak mengambil keputusan ada di surah Al-Alaq ayat 15 sampai 17. Garis edar tata surya ada di surah Al-Anbiya ayat 33. Tugas angin mengawinkan benih ada di surah Al-Hijr ayat 22. Dan Gunung Pelangi dijelaskan di surah Al-Fatir ayat 27 dan semua kehidupan berasal dari air ada di surat An-Nur ayat 45 dan Al-Qur'anul Karim menjelaskan semua kehidupan tanda-tanda kehidupan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ada di segala wilayah bumi dan pada diri mereka masing-masing, yaitu umat manusia. Penjelasannya ada di surah Al-Fusilat ayat 53. Begitulah Al-Quran menjelaskan. Tetapi yang harus kita pahami, ketika hal ini tidak ingin diambil rujukan, it's okay. Tetapi kebenaran Al-Quranul Karim menjelaskan akan hal itu, di situ juga lah menunjukkan, sebentar Bang, belum selesai. Sebelum selesai. Kebenaran Al-Quranul Karim menunjukkan akan hal ini. Tidak membuktikan. Abang hanya klaim, misalnya kayak coba dari seluruh yang abang bilang tadi, ya. Tapi nggak apa-apa, saya sudah dapat poin. Pertama, ternyata teman-teman ini benar ya, Rashid tadi sudah berkata, ternyata Nabi Muhammad, ya dipilih Allah menjadi nabinya, tidak ada saksinya, ya. Itu klaim yang pertama, yang kita bukan sudah klaim, dengarkan. itu kenyataan Bang, bukan klaim. Iya, makanya kan itu dari penjelasan Rashid tidak ada saksinya teman-teman ya. Jadi sementara kita tahu sama-sama bahwa Paulus itu ada saksinya. Yang kedua ya, dari klaim tadi mujizat tadi yang kamu katakan tadi brother, coba kita uji salah satu. Seperti misalnya teori Big Bang yang kamu katakan, di mana tadi kejauhan Bang, kejauhan teori Big Bang. Kalau Abang mau berbicara seperti itu nanti sebentar. Abang kelabakan ketika saya akan menguji Anda tentang pemahaman teori Big Bang. Kita ambil aja dua air laut bertemu tapi tidak bercampur, adanya di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Ayo. Itu yang kamu baca Ar-Rahman, Al-Furqan 53. Kenapa? Ya, di mana di situ dikatakan pertemuan dua air laut ya yang tidak menyatu, yang satu air laut tawar serta segar, yang satu asin lagi pahit. Di mana kalau memang itu Al-Qur'an itu kebenaran, coba sebutkan di mana ditemukan ada air laut yang tawar. Abang belum pernah lihat. Abang belum pernah lihat. Makanya saya tanya. Dan memang belum pernah saya dengar, belum pernah saya lihat. Makanya Bang. Ya? Itulah gini. Oke. Kalau memang ada. Begini. Ya. Gini. Oke. Silakan. Begini. Iya. Tunjukkan bagaimana seorang manusia ketika manusia ini membedakan kecerdasan dengan kurang cerdas. Orang cerdas akan menangkap setiap jawaban, lalu meneliti di dalam, memvisualisasikan di dalam pikiran, lalu mencoba untuk bertanya. Dalil itu benar atau tidak? Pengetahuan ilmu, pengetahuan. Sebentar. Abang bukan orang baru, tapi begitu lucu sekali ketika hal ini Anda belum tahu. Ya, dari tadi Anda cengengesan, ketawa ketiwi ketika saya membacakan. Makanya saya fokus tidak menatap ke ini karena saya melihat. Makanya dalam diskusi itu, apakah ada suatu mimik yang saya perlihatkan kepada Anda dengan cengengesan ketika saya menjawab pertanyaan? Itu yang pertama. Diam dulu. Sabar. Saya tahu. Saya di sini sebenarnya berharap hanya ingin ketemu Mikana, ketemu kangen. Tidak ada. Sebenarnya jawaban saya 2 selesai. Tetapi karena Anda naik dan saya tahu gaya Anda. Kalau saya kejar Anda sama seperti saya, kira-kira Anda bisa? Sekarang saya tantang Anda. Jadi dengan cengengesan Anda seperti itu. Dia tidak bisa jawab. Sorry ya Mikana ya. Sorry Mikana ya. Ngalur ngidul kemana-mana ya. Oke. Yang mana ngalur ngidul? Coba ulangi. Dua air laut tidak bertemu. Begitu prihatinnya ketika Anda selalu naik di Komal, tapi tidak mengetahui pengetahuan ini. Di mana? Yang saya tanya air laut yang tawar, Bang. Di TikTok, Bung. Di TikTok sudah keluar di mana-mana kebenaran itu. Itu udah ada. Dan Anda tinggal di mana? Kalau nggak tahu akan hal itu. Di mana? Kalau ada air laut yang tawar, coba. Oke, ada aplikasi namanya YouTube. Ada aplikasi. Saya ajarin. Ada aplikasi namanya YouTube.
Sudah dua saya air cari, laut nggak bertemu tapi tidak bercampur, yang satu asin, yang satu tawar. Lalu enter. Anda cari nanti ya. Anda cari udah nanti. saya cari dan tidak ada. Tidak ada. Sudah saya cari. Yakin Yang tidak air ada? laut yang tawar, air laut yang tawar tidak ada, bro. Nggak ada air laut yang tawar. Yakin. Di dalam Al-Furqan 53, iya. Yakin. Iya, kalau kamu memang Islam dan mampu membuktikan kebenaran Quran itu, coba sebutkan di mana ada air laut yang tawar. Oke. Kutunggu walau tak pasti. Asik. Oke. Ya. Kita ikuti ya, kita ikuti. teman-teman. Ingat ya, saya akan jawab memakai video. Ingat. Dan saya memulai akan bertanya balik kepada Anda. Oke? Iya. Bentar Dan dulu saya Rashid. Itu Ini videonya ada musiknya nggak? Ada musiknya nggak? Aman. Tenang aja, Cinta. Soalnya disambungin ke YouTube tenang ya, aja, bro. cantik. Tenang aja. Iya. Iya. Siapkan cengengesanmu ya. Iya. Saya memang namanya saya aja pun living smile. Jadi memang suka senyum. Yes. Maklum teman-teman. That's right. Ya. Tapi memang biasanya ya hanya orang-orang yang memang yang tidak suka dengan senyuman itu orang-orang yang penuh kebencian. Ada musik. Itu kan ada musik, Bang. What a minute. Coba sebelum diputar, Bang, kasih tahu dulu sumbernya siapa, Bang. Karena YouTube semua, saya pun bisa mengupload ke YouTube ya. Iya. Di YouTube itu kita tahu sama-sama ya, ada 60% hoax, 40% kebenaran. Ya, jadi kasih tahu dulu sumbernya dari mana. Jangan pula nanti yang ngupload YouTube itu ternyata ini tetangga saya. Siap. Ya kan? Siap. Yang memang dia raja hoax. Siap living. Siap. Gitu. Siap living. Iya. Siap. Sudah? Keren. Oke. Nih. Saya tidak putar videonya karena takut ini. Coba kamu nanti, kamu screenshot ya livingnya. Kamu tahu cara screenshot? Tahu? Gini jangan cengengesan, saya tanya. Tahu screenshot ya? Nih. Kamu screenshot ini, nanti kamu besok kita bertemu lagi. Nah, Bang, yang saya tahu kan, semua laut punya nama sih ya. Teman-teman tahu ya. Nih, semua laut punya nama. Penemu sungai bawah laut Aceh, di Meksiko ini. Ya kan? Ada laut Meksiko. Iya, bisa diam, saudara? Tinggal bisa sebutin diam, saudara? apa susahnya. Laut bisa apa, diam, saudara? Gitu, ya kan? Bisa diam? Bisa diam? Laut apa? Oke. Ini baca nih. Penemu sungai di bawah laut di Meksiko ini langsung masuk. Nih. Bang, air laut, Bang, bukan sungai. Kalau sungai, Bang, anak saya pun tahu itu tawar. Ini salah satu tercampur, Yang ditanya, Bang, laut. Al-Furqan 53 air laut, Bang, yang tawar. Menemu sungai di dasar laut. Nenek baca makanya living. Saya keheran sama kamu bisa baca tidak? Penemu sungai bawah laut. Iya, itu sungai apa laut? Coba baca, tapi coba saya tes kamu dulu. Coba kamu baca ini. Iya. Coba kamu baca. Nah, coba baca. Bang, nggak nampak. Coba baca. Living, baca. Bang, itu kan sungai. Saya Bang, minta yang saya baca. tanya laut. Laut yang saya tanya, Bang. Bukan sungai. Kalau sungai, nggak perlu harus membaca. Anak saya pun tahu sungai itu tawar. Anak saya, TK umur 6 tahun loh. Tahu anak saya kalau sungai itu tawar. Ya udah. Yang masalahnya ini yang saya tidak tahu, ada air laut yang tawar katanya. Pengetahuanmu yang kurang, jangan salahkan ke kita dong. Oke, kalau memang saya yang kurang, sebutin di mana air laut yang tawar. Betul. Lah itu penemu sungai di bawah laut. Bang, itu sungai, Bang, bukan laut. Di bawah laut. Itu sungai, Bang, bukan laut. Di bawah laut. Tapi kan itu sungai kan? Benar kan? Di bawah laut. Itu sungai kan, Bang? Di bawah laut. Iya, itu sungai apa enggak? Sungai di bawah laut. Ternyata tidak ada ya? Benar. Tidak ada sungai yang ada nih penemu sungai di bawah laut. Iya, Bang. Bang, iya, itu sungai di bawah laut, it's okay. Ya. Itu sungai di bawah laut, it's okay. Tapi itu sungai yang di dalam kitabmu dikatakan air laut yang tawar, Bang. Itu yang saya tanya. Di mana ada laut yang tawar rasanya serta segar? Saya tidak bisa memberi makan saya tidak bisa memberi makan pengetahuanmu yang segini, nggak bisa.
Oke, jadi saya angkat tangan untuk menjawab pertanyaanmu. Jadi, tidak Sepakat? mampu menjawab ya? Tidak mampu. Saya tidak mampu menjawab pertanyaanmu yang segini. Oke? Oke? Jelas ya? Sekarang giliran saya bertanya, Mikana diam. Oke? Ternyata memang. Sorry ya cantik. Ya. Oke. Sebentar, saya resume dulu. Silahkan resume. Saya resume dulu, bro. Dia mau resume. Semoga dia paham arti resume. Iya, ya. Jadi ternyata teman-teman, ya, sudah ditunjukkannya, ya, dan dari panjang lebar dia ngomong ngalur ngidul. Ternyata memang tidak ada. Poin pertama ya, tidak ada saksinya. Ya, Rasid tadi berkata tidak ada saksinya. Ya, Muhammad dipilih Allah menjadi nabi. Ya, itu poin pertama dan itu saya rasa sangat penting. Ya, yang kedua, ya, sebagai tanda-tanda mujizat dikatakannya, semua dari klaim-klaimnya tadi ke ayat-ayat yang dia tunjukkan sebenarnya nggak ada yang nyambung satupun. Ternyata setelah kita uji, ya kan, ternyata memang tidak ada. Sama juga, kalau saya tadi dia mulai tadi panik pada saat saya tanya teori Big Bang, di mana nyambung-nyambungnya teori Big Bang dengan ayat yang dia katakan, ya, ya itu belum lagi. Ya, sudah? Ternyata masih saya uji tentang air laut yang tawar pun dia tidak bisa tunjukkan. Artinya dia sebagai seorang Islam ternyata tidak bisa membuktikan ya kebenaran atau keabsahan kitabnya. Siap. Udah? Ya? Sudah? Oke. Sudah? Ya? Sekian dan terima kasih. Lanjut. Oke. Giliran saya bertanya. Sabar ya cantik. Boleh. Ya. Oke. Siapkan cengengesanmu. Iya. Ini pernah saya tanyakan ke Mikana dan jawab bukan dengan asumsi. Catat pertanyaan saya. Di dalam Bibelmu itu sesuai dengan apa? Nih, anggap saja Mikana ini tidak ada. Saya diskusi dengan kamu. Saya menghadapi orang sesuai dengan orang ini. Siapkan cengengesanmu. Pertanyaan saya. Di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Otomatis yang lahir itu adalah Tuhan. Oke? Ingat, kalau bisa catat. Tapi mungkin kamu gak ada pena. Yang kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel, dengerin, lihat muka saya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah menjadikan Yesus pada saat disalibkan. Oke? Dan yang ketiga, Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Pertanyaannya simpel, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Silahkan jawab. Oke ya. Dengarkan ya, dengarkan ya teman-teman. Penjelasannya simak. Oke. Jadi sebenarnya ini teman-teman, ya, kalau kita tanya balik kepada mereka, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup lucu. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang merendahkan iman kita Kristen. Seakan-akan Yesus itu menjadi Tuhan, itu diangkat-angkat. Padahal Yesus itu Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, ya, Yohanes 1 ayat 3, ya, dan Kolose 1 ayat 17 dan 18. Ya, semua berdasarkan ayat, ya. Oke, tetapi dia katakan itu sejak kapan? Jadi saya katakan, Bang, jawaban saya simpel, Bang. Yesus tidak diangkat jadi Tuhan. Yesus sudah Tuhan dari semenjak kekekalan. Makanya dalam Wahyu 1 dikatakan dengan jelas, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Selesai ya. Karena pertanyaannya simpel. Jadi Yesus tidak diangkat jadi Tuhan. Sekian, terima kasih. Siap, sudah? Oke, berarti ayat itu bohongan yang dua ya? Enggak ada yang jelaskan. Mikana sudah pernah saya tanya dan dia bisa menjelaskan satu persatu ayat itu. Silahkan, saya mau tahu versi Anda. Saya bisa jelaskan itu. Tapi kan pertanyaanmu kan cuma itu. Sejak kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Itu pertanyaanmu kan? Di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Bang, pertanyaanmu kan gitu. Sejak kapan Yesus diangkat jadi Tuhan, betul? Oke, sejak jadi kapan? Jawaban saya simpel, Bang. Yesus jadi Tuhan sudah dari sejak kekekalan, tidak diangkat-angkat. Kan simpel. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Iya, kenapa dengan ayat itu tidak ada masalah? Oh, ya kan? Tidak ada masalah. Oke, dengarkan. Ayat ini, Bang, bagaimana penjelasannya? Saya jelaskan. Dengarkan. Iya kan gitu. Dengarkan. Ya. Iya lucu. Ya. Dengar ya teman-teman. Ya. Selesai. Direkam ya teman-temannya. Direkam. Ya, direkam. Di atas ya, tidak di atas tidak. Lebihnya itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus
yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pada saat Yesus disalibkan, Petrus mengatakan Allah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mukanya jadi kecut. Jelaskan satu itu dulu, silakan. Enggak. Abang bisa membaca mimik wajah. Dari mana saya senyum bisa jadi kecut? Baca. Dia yang nggak bisa jawab, sekarang kita malah di framing ya. Enggak, saya nggak framing, Abang. Ayo jawab. Kemampuan Kisah para Rasul 2 nomor 36. Kemampuan yang tidak masuk sebenarnya di tingkat. Apa maksud Petrus, abangku? Yang ganteng. Iya, apa maksud Petrus? Kelasnya seperti ini, sebenarnya lucu ya. Apa maksud Petrus? Oke, apa maksud kalau Petrus? kamu bertanya, Bang, maka kita jelaskan apa maksud Petrus, ya, seperti itu dia. Di mana tadi tertulis ayatnya, Bang? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu ayatnya. Di mana tadi? Biar kita baca sama-sama, Bang. Iya, nggak tahu ayatnya. Nggak tahu ayatnya. Hah? Kamu kan bertanya, saya kan tadi bertanya kepadamu kan pakai dalil Al-Furqan 53. Tahu nggak ayatnya apa itu? Ya, saya kan sudah bilang, maka kamu buka ayatnya. Sekarang kamu kasih ayatnya sama saya, di mana tertulis biar saya baca. Enggak tahu di mana ayatnya. Kenapa? Makanya living. Kita living apple to apple toh, bro. Apple to apple. Ketika Mikana menjelaskan ini dengan lantang dia jelaskan, dia memakai teks original. Tetapi kamu tidak tahu ayat ini, lalu kamu mencoba untuk menjelaskan. What the hell is going on, living? Siapa bilang nggak tahu? Kok jadi emosi? Jangan marah-marah, Bang. Gue nggak emosi, gue. Iya, Bang. Kayak gitu kan asik ketawa. Jangan marah-marah. Silakan. Ini kan jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Silakan jelaskan, artinya Bapak teman-teman, dia tidak bisa tunjukkan ayatnya. Artinya kita tidak bisa terima ya. Nggak tahu ayatnya. Kalau memang ada, Bang, di mana ayatnya? Bang, gini loh, Bang. Izin ya, supaya Abang tahu, Bang. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Satu kata yang hilang itu bisa berpotensi merubah makna. Siap. Makanya saya tanya ayatnya di mana, Bang? Oh, nggak tahu ayatnya. Iya kan? Ya. Saya kan tadi bertanya kepada emang the best si cantik contoh di dalam Al-Furqan 53. Ngomong ini dia tahu ayatnya, tapi ternyata dia nggak tahu. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Bukan saya nggak tahu loh, bro. Saya bisa jawab dengan segera. Tapi supaya kamu menjadi orang yang bertanggung jawab pada saat kamu orang yang Kisah bertanya. para Rasul 2 nomor 36. Nomor 30? Ayat 36. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Karena saya juga tadi, Bang, bertanya tentang Quranmu, saya membawa standar Quranmu, Bang. Siap, maaf. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Iya. Terima kasih, brother. Siap. Iya, gini kan asik. Silakan dibaca, Bang. Oke, ya. Jadi memang ya pada saat orang-orang yang bukan Kristen membaca ayat ini, yang memang tetapi menafsirkan sembarangan. Memang takdir kita Kristen di Indonesia ini, teman-teman. Pada saat ada orang-orang yang beragama lain, yang bukan Kristen, menjelaskan, menafsirkan ayat Alkitab kita dengan sembarangan, merasa paham, ya, padahal masih awam, ya, mengartikan sekehendak jidat, mencomot ayat, ya, itu tidak masalah, karena itu Alkitab kita Kristen, ya. Tetapi jika berbanding terbalik, diarahkan kepada mereka, jika ada orang mengambil ayat mereka lalu menafsirkan dengan sembarangan, maka berpotensi langsung penistaan agama, ya, rumah digeruduk, demo berjilid-jilid. But it's okay, ya, kita memahami hal itu, oke? Jadi teman-teman, ayat ini ya tidak dipahami mereka karena mereka memang bukan Kristen. Pewahyuan kebenaran firman Tuhan itu memang sungguh sangat mulia. Ya, tidak akan pernah, sungguh sangat mahal, tidak akan pernah didapatkan oleh manusia-manusia bermental murahan. Ya, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah semesta alam. Oke, eksistensinya semula adalah roh. Oke, roh sesuai dengan Kejadian 1 ayat 2 dan Yohanes 4 ayat 24. Tetapi Tuhan Yesus itu yang adalah Tuhan semesta alam menyatakan diri ke dunia ini dalam tubuh dengan cara berkenosis di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, mengosongkan dirinya dan dia menyatakan dirinya dari yang tidak terlihat menjadi terlihat.
satu hal yang perlu saya disclaimer. Satu-satunya Tuhan yang mampu menyatakan dan menampakkan dirinya kepada semua manusia, ya. Oke, hanya Tuhan Yesus kita. Tidak ada Tuhan yang lain. Termasuk Tuhan yang orang yang bertanya ini. Ya. Oke, dan itulah satu-satunya. Makanya Tuhan kita memang maha kuasa. Oke, dan seringkali Tuhan Yesus itu disebut anak. Dia diberikan gelar anak. Karena dia dengan cara berkenosis. Dan karena dia lahir. Datang ke dunia ini lewat kelahiran dari rahim Maria. Ya. Yang seorang manusia, dia diberikan juga gelar anak manusia. Ya, nah anak manusia ini dan anak Allah ini itulah Yesus Kristus yang dalam tubuh yang berkenosis. Tetapi rohnya, ya, yang maha kuasa dan omnipresent tetap melingkupi semesta dan bertahta di atas kerajaan sorga. Jadi pada saat pertanyaannya Bang Rasid ini yang bertanya, Yesus itu dibangkitkan, siapakah yang membangkitkan Yesus itu? Tubuh itu dibangkitkan oleh roh itu, oleh rohnya yang maha kuasa. Bukan oknum lain. Jadi tubuh itu yang mengurapi, ya, yang mengurapi tubuh itu adalah rohnya. Ya, sama di dalam Yesaya 43 ayat 12. Akulah yang memberitakan, akulah yang mengabarkan, dan aku juga yang menyelamatkan. Dan bukan Allah lain yang ada di antara kamu. Yesus juga disebut hamba Tuhan. Ya. Sesuai di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan digenapi di dalam Matius 12 ayat 18. Ya, apa dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 10? Saya kebetulan satu device. Izin Kak Mikana boleh dibacakan Yesaya 43 ayat 10. Kak Mikana? Ya, tapi nggak apa-apa saya ucapkan ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Firman Yahweh, di situ huruf besar semua. Kalau terjemahan LAI Tuhan semua huruf besar. Ya, itu merujuk kepada namanya yang kudus Yod-Heh-Vav-Veh. Oke, Yahweh dan hambaku yang kupilih. Jadi sepertinya ada dua oknum. Tetapi firman Tuhan selanjutnya berkata apa? Agar kamu percaya dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Satu-satunya. Di ayat 11-nya, akulah Yod-Heh-Vav-Veh dan tidak ada juru selamat selain aku. Makanya digenapi di dalam ayat yang dibawa Rasid tadi, dalam Lukas 2 ayat 11. Ya, siapa juru selamat itu yang lahir? Ya, dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi yang datang itu adalah Yod-Heh-Vav-Veh dalam tubuhnya yang terlihat, yang dengan berkenosis. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, jelas ya, saudara-saudaraku. Jadi dan digenapi di dalam Matius 12 ayat 18. Ya. Itulah hamba, ya, hamba yang kupilih. Lihat, hambaku yang kupilih, ya, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10 dan digenapi lagi. Aku tetap Dia. Digenapi diucapkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24. Boleh itu Mikana bacakan itu? Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Insyaallah. Amin. Ya. Ya. Jadi seperti kukatakan tadi, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya. Ingat, 2 kali dikatakan Tuhan Yesus. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10 penggenapannya, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Enggak boleh gitu. Iya. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul itu, yaitu rohnya membangkitkan tubuh itu. Karena Dia Tuhan semesta alam. Siap. Ya, itu jawaban saya. Simple, brother. Ya. Simple, kalau kami Bang. Kristen selalu berbicara berdasarkan ayat. 5 menit Anda bilang, Anda berbicara, Anda mengatakan simple, sedangkan saya tidak. Iya. Abangku. Tergantung. Jadi saya tidak berbicara. Tergantung. Bagi orang yang tidak ingin mengerti, memang terasa lama. Karena memang saya tahu. Makanya saya munculkan pepatah bijak ini. Memang mustahil memberitahu kepada seekor lalat akan manisnya madu. Tetap aja dia cari bangke. Asik. Oke, jadi, saudara. Tapi bagi orang yang ingin mengerti dan mendapatkan jawaban, itu pasti singkat. Siap. Iya. Gitu dia, Bang. Siap. Saya tidak berbicara tentang kebangkitan. Saya tidak berbicara tentang anak yang diutus. Saya tidak berbicara. Saya tidak berbicara itu. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Petrus berkhotbah di depan kaum Israel bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan?
Itu Kan Bang. saya sudah jawab, Bang. Di mana jawabannya? Nah, kan teman-teman, inilah ya. Ya udah nggak Saya apa-apa. sudah It's jelaskan. okay. Ya. Oke. Yang terakhir. Tapi ya seperti tadi itu. Nggak apa-apa, Ya tergantung kamu. Kamu mau menerima silahkan. Kamu mau. Jadi kan memang karena memang Alkitab itu bukan menjadi dasar imanmu. Tapi saya sebagai seorang Kristen menjelaskan Alkitab saya. Kamu tadi sebagai seorang Muslim saya kasih izin kan menjelaskan Quranmu. Siap. Kan gitu. Jadi seperti itu dia berada. Fair to fair. Oke. Yang terakhir, sebab untuk itulah Kristus telah mati. Satu-satu Bang. Tadi kan abang, saya nanya satu, abang nanya satu. Silahkan Bang. Silahkan kalau mau bertanya lagi. Iya. Enggak, kalau saya sudah cukup. Ya, silahkan kalau Mikana mau bertanya silahkan. Saya cuman itu aja. Ternyata memang tidak ada saksinya Muhammad dipilih Allah menjadi nabi. Jadi kemungkinan bisa jadikan dia klaim-klaim sendiri bisa jadi ya. Siap. Ya, karena tidak ada saksinya. Oke, itu saja. Siap. Nah, tapi itu sebagai dasar imanmu saya menghormatimu. Ya, bahwa Muhammad itu adalah nabi bagimu, saya menghormati. Ya. Siap. Gitu. Siap. Iya. Begitu juga saya, Bang. Begitu juga saya mendengarkan setiap jawabanmu dan jawaban itu akan menjadi edukasi untuk kita semua. Di mana memang perbandingan antara Islam Kristen ada yang menyatakan ingin memperlihatkan suatu kenyataan itu, sesuatu yang dilihat dapat dipercaya, sesuatu yang dipercayai atau membuat kita meyakini, sesuatu yang kita yakini membuat kita beriman. Begitulah cara manusia beriman. Ketika Al-Quran Karim menjelaskan akan hal yang tadi saya katakan, saya kembali kepada jawaban yang tadi, mukjizat. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quran sama sekali tidak pernah diteliti. Di sini juga menunjukkan tentang bagaimana Tuhan ini maha adil. Kenapa saya bilang kemahaadilan Tuhan? Kemahaadilan Tuhan itu menunjukkan, kenapa sih saya ini tidak dilahirkan di zaman Rasulullah biar saya menjadi sahabat Rasul. Biar saya bisa mendapatkan 72 bidadari. Ya kan? Kan begitu pertanyaannya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama Maha Adil ini belum tentu pada saat saya lahir di zaman itu bisa jadi saya menjadi pengikut Abu Jahal. Bisa jadi. Tetapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuasaannya, menunjukkan firman-firmannya. Mereka sahabat-sahabat Rasulullah hanya melihat Rasulullah membuat mereka percaya. Membuat mereka percaya dan membuat mereka yakin dan membuat mereka beriman. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah Rasulullah membuktikan akan hal itu, sama seperti pertanyaan abang. Ketika sahabat mempertanyakan, ya Rasulullah, di mana gunung pelangi itu? Jauh. Ya Rasulullah, di mana air bertemu tapi tidak bercampur? Jauh. Bahkan Al-Quran menjelaskan di mana penafsirannya akan ada di masa depan nanti seorang manusia bisa mengetahui bentuk manusia di dalam janin seorang. Ternyata yang dibahas itu adalah USG. Itulah Al-Quran. Tetapi kepercayaan mereka kepada Rasulullah SAW karena dia seorang ummi. Dia seorang yang dipercaya. Dia seorang yang dipercaya. Al-Amin. Umi Al-Amin. itu apa, Bang? Al-Amin, salah sebut. Maaf. Al-Amin. Seorang yang terpercaya. Nah, ketika seorang yang terpercaya ini dilihat oleh orang-orang lalu mempercayakan akan hal ini, tetapi Rasulullah membawakan Al-Quran, membawakan setiap ucapan-ucapan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, mereka hanya apa? Mereka hanya percaya. Tapi Rasulullah tidak mampu membuktikan akan hal itu. Tetapi karena sains di zaman sekarang, subhanallah, karena kebesaran Allah menunjukkan kemahaadilannya, kami umatnya tidak pernah melihat wajah Rasulullah seperti apa, tetapi kami melihat apa yang dibawakan. Yaitu apa? Al-Quran 80% kebenaran didukung oleh sains. Dan terima kasih banyak akan adanya yang sains itu. Iya, jadi karena Bang Rashid memang menjelaskan isi Qur'annya, saya tidak berhak untuk membantah itu. Iya, saya tidak berhak karena itu adalah imanmu, saudaraku. Dan itu adalah kepercayaanmu. Saya sebagai seorang Kristen, walaupun berbeda agama kita, tapi kami diajarkan Tuhan Yesus memang untuk memang mengasihi sesama kami manusia. Bukan mengasihi sesama kami Kristen. Sesama kami manusia, kami diajarkan untuk mengasihimu dan akan mendukungmu. Ya, melakukan imanmu itu, brother, kepercayaanmu itu. Dan hendaknya juga demikian. Ya,
Ya, kalau ini saya hanya berharap hendaklah juga memang demikian dengan saudara kepada kami. Jadi ya, ini iman kami Kristen. Izinkan kami Kristen ya menjadi orang yang memang menjelaskan Alkitab kami, dan kami akan izinkan seperti tadi Rashid menjelaskan Al-Qur'annya. Gitu dia, brother. Terima kasih.